Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penawaran supply. Kenalkan, nama saya Putriani. Perkenalkan, nama saya Hadriani. Langsung saja kami akan memulai presentasi kami. Baik, saya akan memulai materi kami, yaitu penawaran. Apa sih itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Adapun penawaran adalah sejumlah produk, barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dan terjadi pada periode waktu tertentu. Adapun hukum penawaran, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran dituliskan QS sama dengan minus A tambah B kali P. QS yaitu jumlah barang yang ditawarkan, A konstanta, B gradien garis, P harga barang. Baik saja, saya langsung menyambung sesuai dengan saya tadi, itu faktor pengaruhi penawaran. Pertama, harga barang itu sendiri, di mana jika harga barang itu tinggi maka penawaran pun semakin banyak, dan apabila barang itu rendah maka penawaran pun semakin sedikit. Kedua, kemajuan teknologi sangat mempengaruhi penawaran, di mana pasti jika ada suatu barang dan jasa yang ikut dalam kemajuan teknologi, otomatis penawaran akan tinggi karena harganya juga tinggi. Ketiga, biaya input, faktor produksi. 4, adanya tingkat saingan, yang dimana dalam suatu produksi atau suatu bisnis tentunya adanya tingkat saingan. Yang kelima, ekspektasi, harapan masa depan, di mana ekspektasi sangat berpengaruh bagi penawaran, karena di masa depan yang akan datang tentunya kita belum mengetahui apa-apa barang atau jasa itu sendiri, berapa harga yang diperlukan, jadi sangat mempengaruhi penawaran. Yang keenam, harga barang, substitusi dan komplementer. Adapun kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva penawaran dilihat di atas sebab dengan asumsi hal-hal lain tetap. Harga yang lebih tinggi berarti lebih banyak barang yang ditawarkan. Secara matematis, fungsi penawaran adalah kesamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual dan semua faktor yang mengaruhinya. Bisa kita lihat pada data 2, skedul penawaran beras US sama dengan 20 tambah 10 P. Harga beras per kilo, jumlah beras yang diminta jika pendapatan rata-rata rumah tangga 1.000 ton. Adapun harga beras Rp0. Adapun jumlah berasnya yaitu 10. Kedua, harga 2.000, jumlah beras yang diminta 0. Harga 4.000, jumlah beras yang diminta 20. Harga 6.000, jumlah beras yang diminta 40. Harga 8.000, jumlah beras yang diminta 60. Harga 10.000, jumlah beras yang diminta 80. Jadi yang bisa kita simpulkan dari tabel ini, di mana jika harga barang semakin tinggi maka penawaran juga akan semakin tinggi, dan sebaliknya jika harga barang rendah maka penawaran pun rendah. Adapun grafik penawaran beras bisa kita lihat sendiri, di mana harga 2.000 0, harga 4.000 di mana penawaran 20, harga 6.000 penawaran sebanyak 40, harga 8.000 penawaran sebanyak 60, dan harga 10.000 penawaran sebanyak 80. Adapun pergerakan kurva penawaran yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Besaran kurva penawaran disebabkan oleh faktor-faktor selain harga barang atau jasa itu selain harga barang jasa lainnya.
harga faktor produksi, teknologi, dan lain-lain. Misalnya peningkatan biaya produksi katalis paribus akan menggeser kurva penawaran ke arah kiri secara sejajar hingga akan meningkatkan jumlah beras yang ditawarkan pada setiap tingkat harga beras. Perubahan faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri akan menyebabkan perubahan penawaran. Nah, itulah tadi presentasi dari kami mengenai penawaran supaya jadi penawaran itu sangat penting dalam ilmu ekonomi karena di mana penawaran itu berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun di mana yang sudah disebutkan itu jika harganya tinggi maka penawaran itu tinggi dan jika harganya rendah maka penawaran itu rendah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul penentuan kegiatan ekonomi berdasarkan ekonomi klasik dan keynesian. Pertama, pandangan ahli ekonomi klasik. Menurut pendapat ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Penentuan suku bunga. Ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa suku bunga menentukan besarnya temuan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula dalam tabungan, dalam rumah tangga, dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Faktor yang menentukan suku bunga. Keseimbangan di antara keseimbangan rumah tangga dalam menawarkan tabungan mereka dan keinginan para pengusaha untuk melakukan investasi. Pada tingkat keseimbangan ini, jumlah seluruh tabungan yang akan dilakukan oleh tangga adalah sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha. C. Penyesuaian dalam pasar modal. Apabila keadaan yang terjadi adalah berbeda daripada keadaan keseimbangan, penyesuaian akan terus-menerus berlangsung dalam pasar modal sehingga tercapai keadaan keseimbangan. D. Kelemahan ekonomi klasik. Setelah Keynes menunjukkan kelemahan-kelemahan dari pandangan ahli ekonomi klasik mengenai penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, sebagai alternatif Keynes mengemukakan suatu pandangan lain dalam teori Keynes menunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut Keynes, yang sebaliknya yang selalu berlaku yaitu perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga penuh jarang berlaku. Adapun kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Pertama, penentuan tabungan dan investasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penentuan tabung, penentuan investasi, dan masalah kekurangan pengeluaran agregat. Yang kedua, perbedaan pandangan mengenai penentuan tabungan. Hanya terdapat satu bagian, yaitu pandangan Keynes. Yang ketiga, penentuan suku, dan keempat, tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Pendekatan teknik dalam penentuan kegiatan ekonomi. Yang pertama, perkembangan analisis makroekonomi. Dalam garis besar, perkembangan analisis makroekonomi yang dikemukakan sesudah masa golongan Keynesian dapat dibedakan kepada 4 pemikiran. Yang pertama, golongan neotaris. Sistem pasar bebas cukup efisiensi dalam mengatur kegiatan ekonomi pada kesempatan kerja penuh, menunjukkan peran penawaran uang dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Perubahan-perubahan penawaran yang sangat penting artinya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Yang kedua, ekonomi segi penawaran. Tujuan kebijakan ekonomi segi penawaran. Yang pertama, para pekerja akan bekerja lebih agar giat dan lebih efisien. Kedua, efisiensi kegiatan usaha dapat ditingkatkan dan biaya produksi dikurangi. Yang ketiga, mengembangkan peran pihak swasta dan mendorong lebih banyak persaingan. Yang ketiga, klasik baru. Teori ini menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional dengan pemikiran yang rasional. Mereka dapat menentukan reaksi terbaik terhadap perubahan yang diramalkan akan berlaku. Sesuai dengan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik adalah teori ekspektasi rasional berpendapat bahwa semua jenis pasar
beroperasi secara efisien dengan cepat membuat penyelesaian ke atas perubahan yang berlaku. Yang keempat, golongan kedesain baru. Segolong ahli ekonomi masih belum dapat mencerminkan pandangan-pandangan yang mengkritik pemikiran kedesain dan masih tetap yakin akan kesesuaian pandangan kedesain yang utama. Pemikiran ekonomi yang masa tetap memberi sokongan kepada pandangan kedesain digolongkan kepada mazhab kedesain baru. B. Tingkat harga dan keseimbangan pendapatan nasional. Analisis keseimbangan Keynesian yang menunjukkan peran pengeluaran agregat dalam menentukan tingkat pendapatan nasional mempunyai dua kelemahan penting berikut. Yang pertama, analisis tersebut tidak memperhatikan efek perubahan tingkat harga terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua, dalam menentukan keseimbangan, analisis Keynesian tidak memperhatikan penawaran agregat yaitu sikap para pengusaha dalam perekonomian dalam menghasilkan barang dan menjualnya di pasar. C. Pertumbuhan ekonomi. Teori ini yang berkembang merupakan lanjutan dan kedalaman terhadap penelaahan klasik mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam uraian mengenai teori klasik telah ditunjukkan bahwa menurut pendapat mereka tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang tersedia. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.